Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demirla. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan sebelum bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sistem ejaan bahasa Melayu ditulis Latin oleh orang-orang Belanda, yaitu Frans de Houtman, Casper Wilton, dan Sebastianus Densert. Namun, ketiga orang tersebut menulis kata-kata Melayu berdasarkan ejaan bahasa Belanda. Kemudian, dilakukan pembakuan ejaan bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901. Selanjutnya, ejaan resmi Melayu ini disempurnakan menjadi ejaan Republik atau dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, kemudian ditetapkanlah ejaan yang disempurnakan oleh Presiden Soeharto melalui Surat Keputusan Nomor 57 tanggal 17 Agustus 1972. Sebelum digunakannya EYD, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan beberapa kali, yaitu ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Pembaharuan, Melindo, Lembaga Bahasa dan Kebudayaan, dan EYD. Jenis-jenis ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1896, Van Ophuijsen ditugaskan oleh pemerintah untuk merancang suatu sistem ejaan dasar yang baku dan ilmiah untuk digunakan dalam pengajaran. Van Ophuijsen sendiri adalah seorang inspektur pendidikan dasar bagi penduduk asli Sumatera dan sekitarnya. Dalam menyusun ejaan tersebut, Van Ophuijsen dibantu oleh Sultan Makmur dan Muhammad Tahib Sultan Ibrahim. Hasil kerja mereka bertiga berbentuk daftar kata yang diawali dengan uraian singkat mengenai aturan-aturan ejaan. Ejaan tersebut selanjutnya dimuat di dalam kitab logat Melaju. Adapun aturan-aturan yang tercantum pada ejaan Van Ophuijsen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kataku, kau, se, ke, dan di ditulis bersambung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, ku dengar, kau lihat, seorang, dan ke pasar. Yang kedua, kata pun ditulis bersambung dengan kata sebelumnya. Misalnya, adapun dan sekalipun. Yang ketiga, ke dan se adalah awalan, bukan menggunakan ka dan sa. Misalnya, sebenarnya, kedua. Yang keempat, awalan ber, ter, dan per apabila dirangkai dengan kata dasar berawalan huruf R, maka huruf R tersebut tidak ditulis. Misalnya, berumah tangga dan terasa. Yang kelima, titik di atas pada akhiran huruf I ditulis dua kali menjadi I titik dua atas apabila bertemu dengan kata berakhiran huruf A. Misalnya, siapa. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Aturan yang terdapat pada ejaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan huruf OE diganti dengan huruf U. Misalnya, oemum menjadi umum. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K. Misalnya, yang sebelumnya ditulis rakjat menjadi rakjat. Yang ketiga, pengulangan kata dapat ditulis dengan menggunakan angka 2. Misalnya, lain-lain, mudah-mudahan. Yang keempat, kata dasar huruf E yang dibaca pada kata sebelum boleh dihilangkan. Misalnya, perahu menjadi perahu, menteri menjadi menteri. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada kata yang berimbuan an. Misalnya, perangkap tidak boleh menjadi perangkap. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Ejaan ini diprakarsai oleh Muhammad Yamin pada waktu Kongres Bahasa di Medan yang memutuskan supaya ejaan Suwandi disempurnakan. Saran yang diusahakan pada waktu itu yaitu satu bunyi dihasilkan oleh satu huruf. Penetapan hendaknya dilakukan oleh badan yang kompeten dan ejaan itu hendaknya praktis dan ilmiah.
Selanjutnya pada tahun 1956 Menteri Sarino membentuk panitia pembaruan ejaan, akan tetapi ejaan pembaruan ini belum sempat digunakan. Aturan yang ada dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diftong AI, AU, OI berubah menjadi AY, AU, OI. Yang kedua, muncul huruf N dalam kurung NG, TJ dalam kurung T, NJ dalam kurung N titik atas, dan SJ dalam kurung STT atas. Yang ketiga, fonem H apabila letaknya di depan dapat dihilangkan, misalnya hutan menjadi utan. Apabila terletak di antara dua vokal yang berbeda juga dapat dihilangkan, misalnya tahun menjadi tahun. Yang keempat, adanya konsonan rangkap dihilangkan, misalnya presiden menjadi presiden. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini merupakan hasil tidak lanjut dari perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Sidang Perutusan Indonesia Melayu Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian diberi nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Akan tetapi seiring perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, ejaan ini tidak jadi diresmikan. Yang kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kebudayaan. Adanya ejaan ini karena akibat dari ketidaksetujuan terhadap konsep ejaan Melindo. Adapun aturan yang terdapat pada ejaan LBK adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 6 huruf vokal yaitu A, I, U, O, E, dan E terbalik. Yang kedua, huruf diftong tetap. Yang ketiga, di dan ke dibedakan antara preposisi dan imbuhan. 4. Kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung. Yang kelima, aturan penulisan kata asing. Yang keenam, penggunaan kata kalb, hati, diubah menjadi kata kalbu. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan. Pada akhir tahun 1972, terjadi perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian diadakanlah pertemuan antara Menteri Pelajaran Malaysia dan Menteri Pendidikan Indonesia untuk mendiskusikan beberapa kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, berlaku sistem ejaan Latin bagi bangsa Malaysia dan Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang kedua, keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 melahirkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan merupakan revisi dari ejaan Suwandi. Yang ketiga, diterbitkannya buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, pada tanggal 27 Agustus 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum berbentuk istilah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.